Selamat datang pada channel saya kali ini. Salam sejahtera dan semoga kalian di sana sehat selalu ya. Saya di sini akan menjelaskan sejarah singkat tentang bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rinda Sumaringsi dari Prodi PTI. Nah, mari kita belajar bersama. Mari belajar memahami sejarah bangsa Indonesia. Kalian pasti penasaran kan, apa sih sejarah bangsa Indonesia itu? Apa aja di dalam bangsa Indonesia itu? Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa poin penting pada sejarah bangsa Indonesia. Tidak mencakup semuanya, namun ada beberapa materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Mengapa sejarah Indonesia itu penting? Sejarah Indonesia itu sangat penting karena bukan hanya sekedar kumpulan tanggal ataupun nama, tetapi cerminan dari identitas kita sebagai bangsa. Ada banyak hal yang dapat kita sampaikan atau kita lakukan untuk menambah wawasan mengenai Indonesia. Contohnya seperti memahami asal-usul dan identitas bangsa, belajar dari pengalaman masa lalu, menghargai perjuangan dan pengorbanan pahlawan, menumpuk rasa persatuan dan kesatuan, dan membentuk karakter yang memiliki wawasan kebangsaan. Nah, saya di sini akan memberikan beberapa contoh atau beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini. Awal mulanya bangsa Indonesia terbentuk kan dulunya itu dari kerajaan-kerajaan dulu ya. Makanya saya di sini menyantumkan beberapa kerajaan di Indonesia. Indonesia juga memiliki sejarah panjang dengan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berjaya, yang mempunyai peran penting dalam membentuk budaya dan identitas bangsa. Ini ada beberapa kerajaan besar di Indonesia yang paling menonjol. Yang pertama itu adalah Kerajaan Kutai Matadipura. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat. Terus yang kedua itu ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini adalah berdiri pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Dan yang ketiga adalah Kerajaan Mataram kuno. Ini berdirinya pada abad ke-8 sampai 10 Masehi. Terus yang keempat, Kerajaan Singasari. Ini dari abad ke-13 Masehi. Terus yang kelima, itu adalah Kerajaan Majapahit. Abad ke-13 sampai 15 Masehi. Yang keenam, Kerajaan Samudra Pasai dari abad ke-13 sampai 16 Masehi. Yang ketujuh, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini berdiri dari abad ke-15 sampai 16 Masehi. Yang kedelapan, Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam ini berdiri dari abad ke-16 sampai 20 Masehi. Yang kesembilan, Kesultanan Mataram Islam. Ini dari abad ke-16 sampai 18 Masehi. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, ini adalah Kesultanan Gorontalo dari abad ke-16 sampai 17 Masehi. Sebenarnya di Indonesia itu kerajaan-kerajaannya itu sangat banyak ya. Cuma saya ini hanya menyantumkan beberapa saja atau yang sering kali seperti kayak yang paling terkenalnya gitulah. Terus selanjutnya kita akan membahas momen-momen penting di Indonesia. Saya di sini menyantumkan beberapa momen sejarah di Indonesia. Yang pertama adalah berdirinya kerajaan besar. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu dari abad ke-4 Masehi sampai 20 Masehi. Dan yang kedua adalah kedatangan bangsa Eropa dari awal kolonial dan awal kolonialisme, itu dari abad ke-16. Terus yang ketiga itu adalah perlawanan daerah. Itu terjadi pada abad ke-17 hingga 19 Masehi. Terus yang keempat adalah kebangkitan nasional dan berdirinya organisasi modern. Itu terjadinya pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kelima itu Sumpah Pemuda.
itu terjadinya pada tanggal 20 Oktober 1928. Dan yang keenam adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang masih kita rayakan sampai sekarang. Nah, selain sejarah, saya di sini juga akan memberitahukan lambang-lambang negara Indonesia. Itu apa saja? Yang pertama, Garuda Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, bahasa Indonesia. Yang kelima adalah lagu Indonesia Raya. Ini adalah lambang-lambang negara Indonesia. Nah, di sini juga saya akan memberikan salah satu contoh keberagaman budaya sebagai hasil dari sejarah. Yang pertama adalah ada pakaian adat. Ini saya menyantumkan beberapa saja, tidak mencakup semuanya. Aslinya, pakaian adat di Indonesia itu sangat beragam. Yang kedua adalah tarian daerah. Tarian daerah juga di sini saya hanya memberikan contoh beberapa saja, karena tarian daerah di Indonesia juga itu sangat-sangat banyak. Kalau jelaskan satu persatu itu kayaknya terlalu kelamaan. Nah, yang ketiga ini ada rumah adat. Rumah adat ini di Indonesia kalau nggak salah hanya ada 34 rumah adat di Indonesia ya. Saya juga sedikit kurang tahu mengenai berapa banyak rumah adat di Indonesia. Nah, baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika salah kata atau perkataan saya yang kurang jelas, tolong dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.